Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehat bersama IDI dan juga masih bersama dengan saya. Kali ini narasumber yang sangat luar biasa sekali. Tadi di segmen pertama sudah memberikan banyak sekali edukasi tentang penyakit keputihan, yaitu Dokter Titis. Bagaimana dokter? Masih tetap semangat ya dok? Semangat, apalagi sama Mbak Prima. Iya betul, auranya terpancar ini, terlihat ya. sekali dokter. Saya jadi ikut muda nih rasanya. Iya. Nah, pemirsa, tadi juga Dokter Titis memberikan pemahaman di mana penyakit keputihan ini juga bisa berakibat infeksi panggul ya dokter. Disebabkan oleh infeksi panggul. Nah, ya. ini yang bagaimana dokter infeksi panggul? Oke, itu biasanya begini Mbak, itu disebabkan karena ada infeksi di ovarium. Jadi organ kewanitaan yang bagian dalam lagi nih, bukan di area misfi kita. Jadi lebih dalam lagi. Jadi organ reproduksi wanita. Jadi kalau terjadi infeksi di organ reproduksi wanita itu bisa juga menyebabkan keputihan seperti itu Mbak. Jadi harus waspada juga ini kalau keputihan. Perlu dikhawatirkan ya dokter, karena juga banyak beredar isu di mana penyakit keputihan ini juga bisa menyebabkan kanker serviks dok. Nah, itu betul nggak sih dok? Betul, itu tidak salah Mbak. Tapi kita jangan lupa ya, itu semua gejalanya pasti gejala yang saya sebutkan tadi, gejala yang tidak normal. Jadi biasanya itu keputihannya sudah lama sekali. Kadang-kadang kan wanita ini malu ya mau periksa, kadang-kadang kalau keputihan diobatin sendiri ya, terus mau periksa itu malu. Terus saat periksa pun saya harapkan saat periksa para wanita ini menjelaskan secara detail keluhannya, jadi supaya benar-benar tahu keputihan ini disebabkan oleh apa. Ya, karena biasanya karena malu biasanya menyampaikannya ada yang disembunyi-sembunyiin itu gitu ya. Jadi supaya terbuka kepada dokternya sehingga tahu penyebabnya dari keputihan tersebut. Nah, tadi sempat disinggung nih sama Mbak Prima. Kanker apa tadi Mbak? Serviks. Wah, pinter nih. Aduh, ya. Kanker serviks memang sekarang lagi marak nih Mbak. Kanker serviks itu biasanya gejalanya juga ada keputihan. Tapi keputihannya di sini biasanya berlangsung lama. Tidak hanya 1 minggu, 2 minggu, berulang, bisa berbulan-bulan. Bisa berbulan-bulan. Betul. Dan itu pun keputihannya biasanya disertai dengan ada perdarahan, Mbak. Perdarahan. Betul. Selain itu juga ada mungkin keluhan saat buang air kecil nih, Mbak. Nyeri, Mbak. Nyeri. Jadi keluhannya biasanya di area pinggang nih sering merasa tidak nyaman, seperti itu. Jadi harus waspada. Kalau keputihan sudah lebih dari 1 bulan dan berulang dan ada keluhan penyerta yang tidak nyaman dirasakan, terus ada perdarahan, kita sebaiknya segera periksa supaya tidak sampai yang dikhawatirkan Mbak Prima tadi. Kanker serviks ya Mbak ya. Betul. Walaupun terjadinya keputihan itu dianggap wajar ya dokter. Betul. Setiap bulannya seorang wanita atau perempuan mengalami menstruasi juga disertai dengan keputihan. Tadi dalam fasenya terjadi 3 kali ya dok. Tapi kalau berangsur lama juga dikhawatirkan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian pemeriksaannya sendiri itu seperti apa dokter biasanya yang dilakukan oleh dokter? Mungkin ini juga jadi pertanyaan dari para pemirsa ketika nanti saya mengalami keputihan terus kemudian memeriksakan ke dokter ini, khawatir pemeriksaannya seperti apa saja yang dilakukan untuk tahu keputihannya ini penyebabnya apa gitu ya Mbak ya. Oke. Dari biasanya kita lakukan pemeriksaan fisik dulu nih dari anamnesa. Dari anamnesa kepada pasien. Biasanya kita akan menanyakan bagaimana keputihannya, sudah berapa lama, dan keputihannya itu warnanya bagaimana, terus bentuk cairannya seperti apa. Setelah kita anamnesa, kita lakukan pemeriksaan, dan untuk menentukan penyebab dari keputihan itu akan kita lakukan swab Mbak. Jadi dilakukan pemeriksaan di cairan di bagian organ kewanitaan. Nah di situ akan kita lakukan pemeriksaan, kita lab untuk tahu penyebabnya ini apa nih, jamur atau karena bakteri atau karena kuman atau virus. Nah, setelah kita tahu itu, kita lakukan terapi atau pengobatan sesuai dengan
penyebab dari keputihan itu. Begitu Mbak Prima. Jadi diharapkan juga masyarakat atau pemirsa yang memeriksakan diri dengan gejala atau keluhan tersebut juga bisa transparan tadi ya dokter ya. Betul, terbuka agar, nih Mbak. Iya, agar lebih memudahkan untuk dokternya melakukan observasi dan pengobatannya seperti apa. Betul. Nah dokter tadi juga menjelaskan bahwasanya ketika seseorang perempuan mengalami keputihan yang abnormal juga disertai rasa tidak nyaman ya dokter ketika berhubungan. Itu sebenarnya diperbolehkan nggak sih dok? Apa nih, mau tanya apa? Berhubungan intim ketika mengalami keputihan. Nah ini kan khawatirnya juga jadi pertanyaan dari bapak-bapak ini dokter. Betul, karena bapaknya nih maksa nih ya. Iya dokter. Maksa nih. Sebenarnya begini Mbak Prima, kalau keputihan yang tidak normal itu sebaiknya sih, sebaiknya sebelum periksa sebaiknya tidak melakukan hubungan suami istri dulu. Nih bapak-bapak nih ya, jadi bapak-bapak jangan maksa ya, usahakan nanti mengertilah wanita. Wah, kenapa wanita tidak mau, itu pasti ada penyebabnya. Jadi sebaiknya untuk tidak melakukan hubungan suami istri. Dan kalau memang terpaksa nih Mbak Prima, karena bapak-bapak kan suka maksa ya. Suka maksa, benar ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan pemaksaannya ini tidak berlarut-larut ya Mbak Prima. Jadi sebaiknya memakai alat kontrasepsi, kondom nih Mbak. Mungkin jalan satu-satunya supaya hubungan suami istri tetap harmonis nih Mbak ya. Dan jangan lupa ibu-ibu untuk segera menyampaikan ke suaminya kalau ada keluhan seperti itu supaya bisa diantar suaminya nih untuk berobat ke dokter supaya tidak menjadi pertanyaan kenapa ini kok si istriku seperti menghindar gitu. Jadi supaya tahu penyebab dan supaya tahu pengobatannya sehingga dalam menjalankan hubungan suami istri pastinya akan lebih harmonis lagi. Begitu. Berarti PR-nya ada dua nih ya dok, terbuka dengan suami dan juga terbuka dengan dokter. Betul sekali. Iya. Baik. Nah itu tadi pemirsa, jadi apa yang dikatakan dokter Titis ketika seorang perempuan atau istri tentunya sedang merasakan gejala atau keluhan seperti keputihan ini kepada Pak suami harap bersabar dulu seperti itu ya dokter, puasa ya dok ya. Kita balik lagi ngomongin tentang gejala ya dokter ya, tentang keputihan yang abnormal itu sendiri. Nah itu juga dari faktor lain ada nggak sih dokter? Penyebabnya nih mungkin ada yang belum sempat saya sampaikan dokter. Ya mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kita bersama. Betul, ya Mbak. karena ini kan segmentasinya edukasi ya dokter. Jadi ada penyebab atau kausa di mana keputihan itu bisa terjadi. Ini sebaiknya dihindari deh berganti-ganti pasangan Mbak. Cukup pasangan suami aja. Mas Bojo aja. Betul, supaya lebih aman. Dan yang dikhawatirkan apa, kita kan tidak tahu ya kalau berganti-ganti pasangan nih, karena biasanya nih keputihan ini yang dijudge nih, yang disalahkan selalu wanita nih. Nah itu ya, betul, jadi tidak harus wanita aja nih yang disalahkan, karena kemungkinan juga keputihan itu disebabkan oleh penyakit seksual. Jadi berarti hindari berhubungan berganti-ganti pasangan supaya tidak terjadi keputihan yang akhirnya nanti berdampak yang tidak bagus nih, jadi keputihan yang tidak normal. Jadi bisa aja bakteri kuman nih dari pasangan ganti-ganti pasangan itu. Jadi lebih waspada saja. Kalau tadi katanya dokter Titis kan yang perempuan harus bisa menjaga, begitupun juga dengan Pak suaminya ya dokter. Para bapak-bapak, mudah-mudahan lebih bisa menjaga hatinya, menjaga imannya ya Mbak pastinya ya, untuk jadi tidak berganti-ganti pasangan. Kalau disuruh puasa ya puasa dulu ya dokter. Gitu ya. Bisa puasa ya dok. Mudah-mudahan. Baik dokter, itu tadi juga sudah dijelaskan bagaimana cara pengobatan atau pemeriksaannya ya dok ketika seorang perempuan itu mengalami keputihan. Kemudian pencegahannya itu seperti apa dokter agar tidak sampai terjadi keputihan yang abnormal? Untuk pencegahan di sini Mbak, sebagai wanita nih menjaga kebersihan atau kesehatan organ kewanitaan kita itu memang nomor satu nih Mbak. Harta yang tak ternilai.
nggak kelihatan dari luar, Mbak. Iya, dokter. Tapi kalau terjadi sesuatu, cuman keputihan aja, ya kita sudah merusak semua. mood kita juga sudah nggak bagus, ya. Terus nanti akan kebawa kemana-mana, ya. Saat kita melakukan aktivitas pun akan terganggu karena mungkin ada rasa gatal, rasa tidak nyaman. Mungkin duduk pun rasanya jadi gimana gitu ya. Jadi yang ngelihat juga gimana gitu kan, ini orang kenapa ya? Gitu. Padahal orang tidak tahu ya. Tapi kita sudah parno ya, merasa orang lain tahu penyakit kita. Nah, sebaiknya kalau untuk mencegah itu kita ya tetap menjaga kebersihan dan kesehatan nih ya. Itu dengan cara seperti apa? Caranya nih Mbak, sekarang kita jelaskan caranya ya. Kita membasuh di organ kewanitaan kita ini dengan lembut dan hati-hati, dan memakai air hangat sebaiknya itu. Dan kalau kita juga berpakaian nih Mbak, usahakan nih bagian organ kewanitaan kita pakailah pakaian yang lembut. Jadi mungkin pakaian dalam kita memakai katun, bahan dari katun, supaya bisa menyerap keringat. Ya, itu. Terus juga sebaiknya menghindari memakai panty liner nih Mbak, yang beraroma-aroma itu. Iya, itu kan sekarang kan semua wanita kebanyakan juga menggunakan itu ketika melihat. Iya, jadi kalau memang terpaksa memakai panty liner, sebaiknya sering diganti. Sering diganti? Ya, nggak boleh sampai 3 jam lebih. Jadi kalau bisa ya sehari bisa 4 kali digantinya panty liner yang kita pakai, supaya tidak menyebabkan lembab di daerah organ kewanitaan kita. Nah, dan kalau itu digunakannya ketika mengalami keputihan saja, dokter? Sebaiknya sih kalau keputihan sebaiknya nggak pakai panty liner deh. Kalau memang terpaksa, mungkin kalau mau pergi supaya nyaman, ya itu tadi pakai panty linernya yang tidak beraroma, itu. Jadi selain memakai panty liner, kita juga harus berusaha kalau seandainya buang air kecil, kita membasuhnya atau menyiram organ kewanitaan kita ini dari depan ke belakang nih Mbak, bukan dari belakang ke depan. Nah, kalau dari belakang ke depan, nanti kuman-kuman yang di bagian belakang masuk ke organ kewanitaan kita. Itu. Jadi sebaiknya membasuhnya dari depan ke belakang, dan perlu kelembutan loh Mbak. Iya ya, harus kita lembut karena buru-buru biasanya kan enggak ya gitu langsung gitu ya. Jadi sebaiknya membasuhnya dengan lembut, memperlakukannya dengan lembut. Itu. Jadi dan juga ketika setelah dibasuh harus dilap menggunakan tisu, bagaimana boleh, dokter? Tisunya tisu yang halus nih Mbak. Tisu yang halus. Jangan tisu yang kasar. Ya, kadang-kadang nanti pas bajunya dipakai ngelap. Jangan ya. Jadi supaya tetap terjaga. Jadi lembut yang kita pakai untuk membasuh. Dan mungkin kalau kita pergi nih Mbak, kita kan mungkin mau buang air kecil di toilet umum nih Mbak ya. Sebaiknya kalau kita ragu karena tidak ada shower di situ ya, karena ada airnya di bak gitu ya, sebaiknya kita pakai air mineral aja deh. Air mineral. Iya, karena kita khawatirkan air yang di situ kan kebersihannya tidak terjamin. Betul, kecuali ada shower ya. Dokter, ada pertanyaan lagi nih sebelumnya. Tadi dianjurkan untuk tidak menggunakan panty liner ya, dokter. Sebenarnya bahayanya menggunakan panty liner bagi seorang wanita ketika sedang mengalami keputihan itu apa, Dok? Panty liner nih, yang panty liner yang beraroma loh Mbak. Beraroma. Oke, di garis bawah ya pemirsa, beraroma. Iya. Itu apa dokter bahayanya? Bahayanya itu nanti kalau beraroma itu kan mengganggu bisa keasaman di daerah organ kewanitaan kita. Terus bisa juga membunuh bakteri baik nih. Kan di organ kewanitaan kita ini ada bakteri yang baik loh Mbak. Kalau kita nanti memakai wangi-wangi, bakteri baiknya nanti terbunuh. Akhirnya kalau ada bakteri jahat masuk ke organ kewanitaan kita, tidak ada tamengnya nih. Itu dia. Jadi bisa menyebabkan infeksi yang tadi sudah disebutkan sama Mbak Prima. Khawatir
Kalau keputihan ada infeksi atau bisa kanker serviks, betul. Nah, kemudian Dokter Titis ketika menjaga kebersihan dengan menggunakan sabun khusus kewanitaan itu bagaimana, Dokter? Nah, ini pasti pengalaman Mbak Prima nih. Dan itu kebanyakan perempuan sepertinya gitu ya, Dokter. Biar harum, biar bersih. Iya. Itu bagaimana, Dokter? Sama seperti yang saya sampaikan tadi, sesuatu yang mengandung aroma atau sabun khusus untuk organ kewanitaan yang mengandung antiseptik itu beresiko membunuh bakteri baik nih Mbak. Nah, kalau bakteri baik yang terbunuh karena antiseptik itu ya itu tadi akan menyebabkan kuman atau bakteri yang jahat nih bisa masuk ke dalam organ kewanitaan kita karena tidak ada yang melawan, karena bakteri yang baik tadi sudah terbunuh oleh antiseptik, sabun antiseptik tadi. Jadi sebaiknya usahakanlah jangan memakai antiseptik secara terus-menerus karena juga akan membuat kering di daerah organ kewanitaan kita kalau memakai sabun antiseptik. Seperti itu. Ya, baik. Lalu pertanyaannya begini. Lalu bagaimana dokter untuk menjaga kewanitaan agar tetap harum? Nah, gitu. Dokter. Gampang sih Mbak. Yang penting tidak lembab di daerah situ, sering berganti pakaian dalamnya sering diganti. Terus ya juga jaga kebersihannya ya supaya tidak lembab. Nah, karena aroma itu biasanya karena lembab dalam tubuh kita, jadi lembab dalam tubuh kita sehingga akan muncul aroma tidak sedap itu tadi, ya karena ada kuman-kuman yang jahat tadi akhirnya menimbulkan aroma yang tidak sedap. Dan sebaiknya juga minum air putih nih yang banyak nih. Iya, jadi itu. Kalau dari faktor makanan tidak ada dokter? Kalau faktor makanan sih semua makanan iya. Semua makanan sih sehat asal kita mengkonsumsinya sesuai dengan kebutuhan dari tubuh kita gitu. Oke. Dokter, ini ada yang lupa dokter pertanyaannya. Kebanyakan dari perempuan yang mengalami keputihan ini usia berapa dokter? Oke, untuk keputihan ini bisa semua usia loh. Bisa semua usia? Bisa usia remaja juga bisa ya dokter? Bisa, terutama remaja yang aktivitasnya tinggi nih Mbak. Oke. Karena aktivitas tinggi kadang-kadang kan berkeringat nih. Yeah. Kalau berkeringat kadang-kadang kan kalau remaja itu kan sudah ketemu temennya gitu, kadang-kadang kalau keputihan, kalau berkeringat kadang-kadang sampai basah gitu, enggak mengganti pakaian dalamnya. Nah itu, jadi remaja yang aktivitas tinggi, terutama wanita ini, remaja putri, ini kalau sudah main sama temennya jangan lupa, kalau seumpama pingin buang air kecil, segera buang air kecil, jangan ditahan, supaya tidak bisa menimbulkan keputihan yang tidak normal pastinya. Tapi kalau keputihan yang normal seperti saya sebutkan tadi, tidak masalah nih Mbak. Ya. Baik, Dokter Titis, terakhir langkah pencegahan dan juga apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa khususnya kepada para wanita agar terhindar dari penyakit keputihan yang abnormal. Baik, Mbak Prima, kita sebagai wanita, harta kita yang paling berharga itu selain keluarga pastinya ya organ kewanitaan kita itu. Ya, jadi pesan saya selalu menjaga kebersihan, kesehatan organ kewanitaan kita. Jika terjadi hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi yang tidak normal, itu untuk segera periksa supaya tidak terjadi keluhan atau mengalami penyakit yang lebih parah lagi, terutama penyakit yang diawali dari gejala keputihan tadi. Itu Mbak Prima. Itu saja dokter. Iya, betul. Nah, baik. Ya, pemirsa, tadi sudah disampaikan oleh Dokter Titis di mana sebagai seorang perempuan itu dianggap normal ketika terjadi keputihan. Namun bisa jadi tidak normal ketika keluhan yang kita rasakan sebagai seorang perempuan dari keputihan itu tadi juga banyak sekali faktornya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Dokter Titis. Nah, bagi Anda yang sudah merasakan gejala-gejala yang tidak normal, itu Anda langsung bisa memeriksakan ke Vaskes terdekat di kota Anda. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat dan mengedukasi kita semua, khususnya kepada para perempuan. Dan juga terima kasih Dokter Titis Sulistiawati telah hadir di studio Jember 1 TV. Terima
kasih atas edukasinya. Terima kasih kembali. Semoga selalu sehat ya dokter. Amin. Doa yang sama buat Mbak Prima juga. Baik, pemirsa, Anda dapat menyaksikan informasi ini melalui website kami di www.jember1tv.id. Saya Prima Fantari berserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Bincang Sehat bersama IDI episode selanjutnya.